ketemu lagi bareng Vivi, The Soul Whisperer. Oke, hari ini kenapa tiba-tiba aku bikin video ini? Jadi yang pertama, karena kebetulan emang aku lagi mau coba pakai taruh kartu taruh aku yang baru, Suditaro. I love this, this is so good, oh my god. Oh my god, I love this. Anyway, jadi aku lagi nyoba, kebetulan kalau nggak salah kemarin ada tampang seseorang yang kayaknya tuh lelah banget, capek banget. Udah gitu, tadi dia sempat nanya, kenapa tuh kok mukanya sampai kayak gitu? Biasalah, soul whisperer satu ini penasaran. Akhirnya aku sambil nyoba, karena ini masih meraba-raba juga karena baru ya. Terus aku nyoba dan aku sampai ketawa sih pas lagi keluar, pas baca energinya dan kenapa itu sampai ketawa lah, kok perasaan ini sesuatu yang pernah aku omongin kemarin deh, kalau nggak salah pas di live ya. Aku kan sempet live tapi bukan di akun aku ini, di akun satu aku sempat live dan aku tuh ngomongin apa yang sebenarnya lagi terjadi nih gitu loh, dan itu aku nggak tahu. Oke, jadi aku akan sampaikan kartunya seperti apa. Oke, yang pertama itu yang muncul adalah Three of Swords. Cakep ya kartunya ya, Three of Swords-nya. Jadi Three of Swords ini menunjukkan challenge-nya dia saat ini tuh seperti apa. Jadi apa sih yang jadi bahan pikiran dia, apa yang menyebabkan dia jadi seperti itu. Itu adalah Three of Swords ini. Dan tahu apa? Seperti yang aku bilang, hatinya tuh lagi berat karena banyak banget yang dipikirin, dan salah satunya memang perasaan yearning. Tahu kan yearning? Yearning itu artinya adalah dia mengharapkan sesuatu, atau gimana sih kalau kita kangen sama seseorang atau enggak pengen bareng sama seseorang itu tapi kita nggak bisa. Kan ada perasaan kayak ngenes, istilahnya kayak gitu. Ya, jadi perasaannya saat ini ya bisa dibilang ada heartbreak-nya, ada kayak yearning-nya, dan itu ini nih. Jadi lihat coba mukanya nih, kan liatin ya muka yang di sini nih, mukanya kayak sedih banget, kayak berat banget, dan itu yang dirasakan oleh dia. Makanya kenapa mukanya kelihatan banget kayak gitu kan. Dan aku waktu dengar itu aku ketawa juga sih, dalam arti bukan ketawain dia tapi loh kok pas gitu. Oke. Nah, ada dua kartu yang menunjukkan apa yang perlu dia ketahui, apa yang perlu dia lakukan. Yang pertama adalah di sini Eight of Cups. Lihat, ini ada seorang pengelana yang dia meninggalkan lokasi tersebut sambil pakai camelnya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah intinya adalah dia harus memilih dirinya sendiri. Jadi kalau dari sekian banyak pilihan, misalnya udah kamu gini aja. Jadi dia apa yang harus dilakukan saat ini adalah ya dia harus memilih dirinya sendiri. Istilahnya dengerin lah, pilihin dirinya sendiri. True to himself. Sama persis seperti yang aku bilang. Terus yang selanjutnya nih. Nah, soalnya satu tuh ngerasa cold distant. Ya, kondisi saat ini perlu diketahui. Iya memang dia cold distant. Jadi kayak berasa kayak acuh tak acuh lagi gitu. Kayak kerasa gak ada perhatian lagi. Tahu ini adalah Queen of Swords atau Malika of Swords. Kira-kira siapa? Ya, karena posisinya seperti ini. Oke, ya situasinya karena apa? Kalau aku bilang sih banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka kan ya. Selama ini tuh menurut aku dia terlalu memilih untuk tidak menghiraukan perasaan si ini gitu loh ya. Walaupun kayak dia biasa-biasa aja, si ceweknya tuh biasa-biasa aja, tapi sebenarnya tuh kan ya lama-lama capek juga kan ya gitu loh. Dan dia nggak segera memilih apa yang mau dia lakukan. Makanya kemudian untuk kedepannya ada hal yang perlu disarankan untuk dilakukan, dan hal yang perlu diketahui juga. Oke. Yang pertama adalah ya dia harus tegas, bersikap seperti seorang otoritatif, seorang sultan gitu. Jangan mau tuh diatur-atur lagi sama orang yang kira-kira bakal mencampuri urusan hidupnya dia. Ya menurut dia mana yang bagus ya dia harus kerjakan, dan itu harus mendengarkan kata hatinya dia, memilihnya dia. Ya.
Jadi dia harus bersikap tegas seperti sultan. Tidak, saya tidak mau, saya maunya begini karena menurut saya ini yang benar. Ya, seorang sultan kan harus bijak ya. Gitu, harus adil gitu. Nah, terus ada hal apa lagi yang diketahui? Kebayangkan ini adalah Ten of Cups. Itu Ten of Coins. Sebenarnya kalau ngeliat di sini kan orang happy, hubungannya harmoni satu sama lain. Ini bisa dengan coworker, bisa dengan pasangan, bisa juga dengan keluarga, tapi dia posisinya reverse. Jadi kalau dia tidak berhati-hati, bisa terjadi ketidakharmonisan dalam hubungannya dengan atau relationshipnya dengan teman kerja, dengan pasangan, dengan keluarga. Nah, dispute ya, sehingga dia harus banyak yang bisa dilakukan, dan ini adalah yang perlu diketahui. Kemudian outcome-nya atau mungkin dibilangnya apa ya, yang perlu dia sebagai catatan, yang menghalangi dia, kenapa sih kok semua itu terjadi, munculnya adalah Daughter of Coins. Ini tuh Page of Coin ya, kalau Page of Pentacles ya. Coba deh lihat gambarnya. Di sini adalah seorang anak remaja, anak kecil juga. Dia dengan senang hati menyirami bunganya, berharap sebagai ini tumbuh subur dan wangi berbunga. Ya. Artinya adalah ya kalau dia pengen ini berbunga, dia harus melakukan, harus menyirami dengan senang hati, dengan hati bergembira. Ya, pokoknya dia nggak menutup, mau orang bilang nggak bisa, itu kan di atas koin mana bisa tumbuh, enggak, pokoknya saya yakin ini bisa tumbuh ya. Tapi dia kebalik, reverse, dan ternyata seperti yang aku bilang, dia mau sesuatu tapi dia nggak berani ya. Istilahnya tuh gini loh, you dreaming tapi lu nggak doing gitu. Lu bermimpi untuk mendapatkan sesuatu tapi lu tidak bergerak di situ. Kesannya malah dia cenderung cuek, dia cenderung dismissive, jadi nggak memperdulikan. Ya sekarang muncullah perasaannya seperti ini, muncullah perasaan yang Three of Swords ini. So jadi seperti itu ya. Kemarin tadi aku juga heran, itu juga tadi banyak aku juga lagi ngomongin hal itu sama teman aku, ada yang nanya ya. Aku cuma bisa bilang ya, si dia harus dengerin kata hatinya, harus selesaikan gitu. Kalau mau ngobrol ya ngobrol lah gitu, harus selesaikan masalahnya, karena kalau enggak bakal berat terus gitu, dia bakal akan seperti ini terus perasaannya. Oke, gitu aja, dan I'm so happy with this. Mudah-mudahan aku bisa baca lagi. Dan by the way, aku untuk kalau ada yang pengen dibacain kartu segala macem, bisa DM aku kan kasih linknya, bisa via di situ. Oke, thank you and see you next time.